Shalom Jemaat GIA Surabaya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam lanjutan pendalaman Alkitab hari ini. Mari kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat dan kasih-Mu kepada kami yang Engkau berikan sehingga kami boleh memperoleh kesempatan belajar firman Tuhan, khususnya melalui pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami sehingga kami boleh memperoleh berkat dari pendalaman Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, setelah kemarin kita sudah membahas Esra pasal 1 dan Esra pasal 2, sekarang kita akan melanjutkannya dalam Esra pasal 3 dan Esra pasal 4. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, ada 2 poin yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu latar belakang waktu dari kejadian ini, dan yang kedua saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam pembahasan pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Nah, pertama, latar waktu kitab Esra dalam pasal 3 hingga pasal 4. Dalam pembahasan kemarin dikatakan bahwa Esra 2 itu mencatat kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kores dari Persia yang mengeluarkan dekret pada tahun 538 sebelum Masehi, yang memungkinkan orang Yahudi pulang dan membangun kembali bait suci. Peristiwa di Esra 3 kemungkinan besar terjadi pada tahun 537 sebelum Masehi, atau sekitar 1 tahun atau mungkin sekitar 2 tahun ya setelah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan yang dicatat dalam Esra 2. Nah, rentang waktu ini menunjukkan persiapan, pengorganisasian ulang dari komunitas dan persiapan material untuk memulai pembangunan kembali bait suci, yang mana peristiwa ini masih dalam ruang lingkup gelombang kepulangan bangsa Israel yang pertama. Jadi ketika peristiwa dalam pasal 3 dan 4 ini terjadi, nah Esra ini ya belum ikut kembali ke Yerusalem. Jadi apa saja yang dijelaskan dan apa saja yang terjadi selama pasal 3 dan 4 ini? Nah, saya akan menjelaskan garis besarnya terlebih dahulu, yaitu mengenai sinopsis alur pasal 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada upaya mengembalikan warisan Musa atau hukum Taurat. Kita dapat membacanya nanti di Esra pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian yang kedua, mengembalikan warisan Daud, yaitu di Esra 3 ayat 7 sampai 10. Kemudian nanti di dalam Esra 3 ayat 11 sampai 13 itu kita melihat bagaimana orang Israel bereuforia dan bernostalgia karena bait suci berhasil didirikan. Dan yang keempat, kita akan berbicara tentang pertemuan dengan para mafia setempat atau negara-negara bekas jajahan Asyur. Dan yang kelima adalah para mafia menghasut pemerintah di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-16 di pasal 4. Kemudian ada pembekuan izin juga di bait Allah pada zaman Raja Artasasta di pasal 4 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya saya akan mengenalkan kepada jemaat siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam Esra pasal 3 dan 4 ini. Nah, yang pertama itu ada Yosua bin Yosadak. Nanti kita akan menjumpainya ketika membaca Esra pasal 3 ayat 2. Nah, siapa Yosua bin Yosadak? Yosua bin Yosadak adalah imam besar yang memimpin umat Israel dalam pembangunan kembali mezbah dan memulihkan ibadah di Israel setelah masa pembuangan. Jadi sebagai imam besar nantinya Yosua bin Yosadak ini akan memimpin
upaya spiritual dalam mendirikan mezbah agar korban bakaran bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum Musa. Dia menunjukkan keteguhan dalam mengutamakan ibadah kepada Tuhan di tengah situasi bangsa Israel yang penuh dengan ketidakpastian. Tokoh berikutnya adalah Serubabel bin Shealtiel, yaitu nanti kita bisa melihatnya di dalam Esra 3 ayat 2 dan Esra 4 ayat 2 juga. Nah, Serubabel adalah keturunan Raja Daud dan pemimpin sipil bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Ia memiliki peran penting sebagai gubernur Yehuda yang diangkat oleh Raja Persia. Nah, Serubabel bin Shealtiel ini berperan sebagai pemimpin politik dan bertanggung jawab atas proyek pembangunan kembali Bait Suci. Dia bekerja sama dengan Yosua untuk membangun fondasi dan memimpin umat dalam menghadapi tantangan dari luar. Serubabel juga menolak tawaran musuh-musuh bangsa Israel yang ingin ikut serta dalam pembangunan karena dia menyadari bahwa tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk membantu, tetapi untuk merusak proyek tersebut. Dan yang ketiga ada para pemimpin umat. Nah, para pemimpin umat ini nanti kita bisa lihat di dalam Esra 3 ayat 2 sampai 3 maupun Esra 4 ayat 3. Nah, mereka ini adalah para tua-tua dan kepala keluarga Israel yang kembali dari pembuangan. Mereka merupakan tokoh-tokoh berpengaruh dalam memimpin umat ketika proyek pembangunan dan pemulihan spiritual bangsa ini sedang berlangsung. Lalu kemudian ada musuh-musuh Israel, di mana musuh-musuh Israel ini nanti kita jumpai di dalam pasal 4 secara intens ya. Nah, terdiri dari berbagai macam kelompok yang menghuni di wilayah sekitarnya Yerusalem. Nah, ini termasuk juga Samaria dan penduduk-penduduk lainnya yang dulu adalah bekas jajahan bangsa Asyur yang kemudian itu kawin campur begitu ya, sehingga akhirnya tidak murni lagi mereka ini secara garis keturunan. Nah, mereka disebut sebagai musuh karena mereka tidak memiliki kepentingan yang tulus dalam membantu pembangunan Bait Suci. Nah, kita lanjut ke dalam tokoh yang kelima, yaitu Raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Nah, Raja Artasasta ini nanti adalah Raja Persia yang pada masa tersebut menerima laporan dari musuh-musuh Israel tentang proyek pembangunan di Yerusalem. Raja-raja Persia memerintah kekaisaran yang sangat luas sebenarnya, dan mereka memiliki kebijakan yang mengizinkan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan untuk kembali ke tanah mereka, tetapi dengan pengawasan ketat. Nah, setelah menerima laporan ini nanti, Artasasta akan memutuskan menghentikan proyek pembangunan dengan alasan bahwa ya nanti bangsa Israel memberontak. Nah, jika Bait Suci berhasil dibangun kembali. Nah, kemudian kita juga ada tokoh yang keenam, yaitu para penasihat musuh Esra. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti mengompori para penguasa-penguasa di Persia sampai pada zaman Raja Artasasta, dan perannya adalah menghentikan proyek pembangunan Bait Suci. Nah, sekarang mari kita baca ayatnya, dimulai dari pasal 3, yaitu tentang mengembalikan warisan Musa, yang nanti kita akan baca dari ayat 1 sampai 6. Tetapi terlebih dahulu, mari kita baca ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu
ketakutan. Jadi di dalam ayat 1-3 ini menggambarkan situasi ketakutannya orang-orang Israel yang dari pembuangan Babel itu, ya. Kemudian ya ketika mereka sampai di sana, ketika mereka takut, tetapi mereka ini tetap mau membangun yang namanya itu relasi dengan Tuhan. Nah, pada bagian ini mari kita membandingkan pembangunan altar dan ya tabernakel serta pembangunan altar dan bait suci yang dilakukan gitu ya. Antara ya pada zaman Musa gitu ya, altar dan tabernakel dibangun pada zaman Musa dan pembangunan altar dan bait suci yang dilakukan pada zaman kitab Esra ini diceritakan gitu ya. Nah, dalam Esra pasal 3 ayat 2-3 itu setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel segera membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah sesuai dengan hukum Musa. Mereka melakukannya sebelum meletakkan fondasi bait suci. Nah, dalam kitab Keluaran pasal 25-27, Musa itu memimpin pembangunan tabernakel. Tabernakel ini adalah kemah suci ya, sebuah tempat kudus yang sifatnya itu sementara. Dan nanti di dalam bagian dari kemah suci itu ada yang namanya mezbah, yaitu tempat di mana korban-korban dipersembahkan. Mezbah ini nanti akan menjadi pusat ibadah Israel di padang gurun, di mana ya keduanya antara yang tertulis di kitab Esra dan juga yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, khususnya di kitab Keluaran ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama fokus pada altar sebagai pusat ibadah. Jadi baik pada zaman Musa maupun Esra, pembangunan mezbah adalah langkah pertama untuk memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Ini menekankan pentingnya korban dan penyembahan yang benar dalam kehidupan bangsa Israel. Bahwasanya menekankan bagaimana berdosanya orang Israel dan bagaimana orang Israel itu harus mengucap syukur. Makanya ada mezbah di situ yang nanti ya kita tahu dan nanti akan menjadi sebuah tipologi mengenai datangnya Kristus sebagai korban persembahan. Nah, kemudian ada lagi gitu ya kesamaannya, yaitu fokus pada pemulihan ibadah. Nah, seperti bangsa Israel di padang gurun yang baru saja keluar dari Mesir. Nah, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan menempatkan ibadah kepada Allah sebagai prioritas pertama. Bahkan sebelum pembangunan struktural seperti tabernakel ataupun bait suci dimulai. Jadi ya ini seperti apa ya, mengulang apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran maupun kitab-kitab yang pengajarannya itu berasal dari Musa gitu ya. 5 kitab Musa di dalam Pentatuk itu semua diulang kembali. Nah, pesan yang dapat kita tarik dari bagian ini adalah, sudahkah sebagai orang Kristen, orang percaya, kita mengutamakan persembahan hidup kita di hadapan Tuhan sebelum kita memulai apa yang hendak kita kerjakan setiap hari. Jika kita sudah berusaha untuk melakukannya, ya itu sudah baik. Tapi jika belum, mari kita berusaha mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sisihkan waktu untuk bersaat teduh dan juga kita sisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita sebelum melanjutkan setiap aktivitas kita. Dengan begitu, kita perlahan-lahan akan dipulihkan. Karena pemulihan umat Allah itu hanya akan bisa terjadi jika ada relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Pemulihan relasi, kerinduan kita untuk memulihkan relasi, itu yang akan menuntun kita kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, berikutnya di dalam ayat 4-6 di dalam pasal 3 dikatakan di sana, mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk
hari itu. Dan sejak itu, diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama, bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun, dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Esra 3 ayat 4 mencatat bahwa setelah altar dibangun, bangsa Israel kembali memperingati hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Salah satu dari 3 perayaan besar dalam hukum Taurat yang melambangkan pengembaraan mereka di padang gurun. Dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 43, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan hari raya Pondok Daun di padang gurun sebagai pengingat akan perlindungan Allah selama pengembaraan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Jadi ada 2 poin kesamaan yang mau ditekankan dari perayaan Pondok Daun antara yang ditulis di kitab Imamat dengan apa yang ditulis dengan kitab Esra 3 ayat 4, yaitu perayaan Pondok Daun adalah atau dilakukan ya sebagai peringatan akan perlindungan Allah. Perayaan ini menandai pengakuan bangsa Israel atas pemeliharaan dan perlindungan Allah selama masa-masa sulit di padang gurun, yang mana bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa, maupun juga pada zaman orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Kemudian poin yang kedua, yaitu adalah menekankan momen kebersamaan dan kesatuan. Hari Raya Pondok Daun menjadi momen di mana bangsa Israel ini sebenarnya kembali berkumpul untuk merayakan kebesaran Allah. Di zaman Musa ini, gitu ya, ini adalah momen di mana Pondok Daun berperan untuk menyatukan bangsa Israel yang tersebar selama perbudakan di Mesir. Sementara di zaman Esra, perayaan ini itu berfungsi untuk menyatukan kembali bangsa Israel yang tercerai-berai setelah masa pembuangan ke Babel. Jadi waktu pulang langsung, gitu ya, selain relasi antara Tuhan itu dikuatkan, nah relasi kebersamaan itu atau relasi dengan sesama umat Israel itu juga dikuatkan. Nah, ini menunjukkan ya sebenarnya kalau kita lihat kita bisa kait-kaitkan dengan yang namanya hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya, kemudian dengan segala kekuatanmu, dan juga akhirnya hukum yang sama adalah kasihilah sesamamu. Jadi bagaimana kita juga bisa melihat cerminan dari hukum kasih itu ada di sini, walaupun cakupannya masih terbatas kepada orang-orang Israel saja. Nah, berikutnya, mulai dari ayat 7 hingga ayat 10, kita akan membahas tentang bagaimana upaya mengembalikan warisan Daud, khususnya ya, dengan hubungannya bersama dengan 2 negara yang sangat penting perannya, yaitu Tirus dan Sidon. Kita baca ayat 7 terlebih dahulu. Itu dikatakan, lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Saya akan menjelaskan latar belakang orang Tirus dan Sidon terlebih dahulu.
Jadi pada zaman PL itu ada sebuah jaringan peradaban yang dinamakan Fenisia. Ini adalah peradaban maritim, ya, peradaban kelautan yang terletak di sepanjang pantai timur Mediterania yang terkenal karena keterampilan mereka dalam perdagangan dan pembuatan kapal dan navigasi. Jadi ya ini adalah keterampilan yang sangat umum untuk dikuasai orang-orang yang tinggal di daerah pesisir begitu ya. Dan ini adalah ya sebuah kota dengan teknologi yang sangat maju pada zaman itu. Nah, kota-kota utama Venesia, termasuk Tirus dan Sidon, itu berfungsi sebagai pusat komersial dan pelabuhan penting. Jadi ini orang kalau mau melakukan bisnis, itu mereka ke sana tuh. Karena ya ini adalah tempat yang sangat strategis dan teknologinya juga handal bersamaan dengan sumber daya manusia yang sebenarnya juga bagus. Ya. Nah, Venesia juga dikenal karena jaringan perdagangan yang luas yang mencapai Mediterania Barat hingga koloni mereka di Kartago, yaitu di ya kalau sekarang kita kenal dengan Afrika Utara begitu ya. Mereka memperdagangkan kayu cedar, tekstil, logam, dan barang-barang mewah yang sangat diinginkan oleh kerajaan di sekitar mereka, termasuk Mesir, Asyur, Babel, dan Israel. Kota Tirus dan Sidon itu adalah negara kota independen yang diperintahkan oleh raja-raja mereka sendiri. Mereka itu tidak pernah jadi kekaisaran besar sih, seperti Mesir atau Asyur. Tapi mereka memiliki pengaruh yang luas melalui kekuatan ekonomi dan kemampuan mereka dalam berdiplomasi. Jadi bagaimana keterlibatan orang Tirus dan Sidon dalam sejarah kerajaan Israel? Nah, kota-kota Venesia ini ya memiliki sejarah panjang interaksi dengan Israel, baik sebelum maupun sudah pecah. Kerajaan Israel itu menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Tapi saya bahas dulu sebelum terpecahnya kerajaan Israel dan Yehuda, yaitu pada era Raja Daud dan Salomo. Jadi, nanti hubungan antara Israel dan Tirus pada masa Salomo sebagian besar itu bersifat ekonomi. Nah, Salomo membutuhkan bahan bangunan dan keterampilan yang dimiliki oleh orang Fenisia, terutama dalam pekerjaan kayu dan perkapalan, sedangkan Fenisia mengandalkan Israel untuk pasokan makanan dan akses ke pasar di daratan. Jadi ini adalah ya hubungan yang saling menguntungkan karena Salomo punya wilayah-wilayah yang subur, sedangkan orang-orang Sidon dan Fenisia ini punya teknologi bersamaan dengan ya sumber daya yang tidak dimiliki oleh Israel pada masa di Perjanjian Lama ya. Jadi kesimpulannya apa yang sudah terjadi di zaman Daud dan Salomo itu nanti akan diulang lagi ketika ya Israel ini pulang dari pembuangan dan nantinya relasi ini akan terjadi lagi dalam pembangunan Bait Suci waktu kepulangan bangsa Israel. Untuk peletakan dasar Bait Suci, nah pada bagian ini ada dua macam dasar yang sedang mereka bangun. Yang pertama adalah ya dasar Bait Suci sebagai bangunannya. Orang membangun pondasi untuk membangun bangunan pada umumnya. Dan juga ada juga dasar dari sebuah sistem yang akan nanti dijadikan sistem dasar untuk melakukan ibadah. Nanti kita bahas dulu di ayat 8 dan juga ayat 9. Saya akan bacakan ayat 8 sampai 9. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Serubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan mereka, itu memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dari saudara-saudaranya
Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda, bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang Lewi itu. Jadi gampangnya kalau kita mau memahami ayat 8-9 ini, orang-orang Lewi ini selain melakukan tugas peribadatan juga diberikan tugas di mandor pembangunan bait suci. Nah, berikutnya kita akan membahas dasar sistem ibadah di bait Allah. Kita baca ayat 10 terlebih dahulu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Berikut tentang Daud ini. Menata pelayanan bait suci dapat ditemukan dalam 1 Tawarikh 23 ayat 26. Di bagian ini, Raja Daud itu mengatur tugas-tugas khusus bagi orang-orang Lewi dan para imam dalam pelayanan bait suci sebagai persiapan untuk pembangunan bait Allah oleh putranya, ya Salomo, siapa lagi. Berikut adalah rincian garis besar dari pembagian tugas yang diatur Daud. Jadi yang pertama ada di 1 Tawarikh pasal 23. Itu bicara tentang Daud yang mengatur orang-orang Lewi berusia 30 tahun ke atas untuk berbagai tugas pelayanan di sekitar bait suci. Nah, tadi kita kan lihat di ayat 8-9 itu ya, ada orang-orang tunjuk tapi umurnya 20 tahunan gitu ya. Ini kalau 30 tahun mungkin tuaan atau gimana gitu ya, atau mungkin lebih banyak usia 20. Jadi ini dikontekstualisasikan zaman Ezra, cuman ya prinsipnya sama. Nah, yang kedua itu di Tawarikh pasal 24, di mana Daud membagi imam-imam dalam kelompok untuk melayani bait suci secara bergiliran. Di dalam 1 Tawarikh 25, Daud itu menata pelayanan musik untuk memimpin pujian kepada Tuhan, termasuk pemimpin-pemimpin musik seperti Asaf, terus kemudian ada juga Heman dan Yedutun. Nah, kemudian yang terakhir itu di 1 Tawarikh 26, di mana Daud mengatur para penjaga pintu bait suci dan orang-orang yang bertugas menjaga perbendaharaan serta tugas-tugas administratif lainnya. Nah, pengaturan ini itu adalah bagian dari persiapan Daud untuk memastikan bahwa bait suci yang akan dibangun memiliki tatanan pelayanan yang teratur dan efisien sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, sistem yang sama ini diterapkan kembali supaya bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, sistem ibadahnya itu bisa langsung teratur, bisa langsung efisien dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi ya relasi dengan Tuhan itu bukan cuman ya kita mempersembahkan persembahan, bukan cuman kita mempersembahkan hidup kita tok gitu ya, tetapi juga terlihat dari bagaimana para pelayan Tuhan menyiapkan ibadahnya. Maka yang perlu diperhatikan ada 3 prinsip tadi gitu ya, yaitu teratur, efisien, dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi perkembangan itu harus disesuaikan dengan 3 prinsip tadi. Berikutnya kita akan membaca tentang euforia dan nostalgia bangsa Israel di dalam Ezra pasal 3 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyinya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga
Orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang-orang ini tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jelas sekali ditunjukkan bagaimana sukacita bangsa Israel diungkapkan melalui pujian yang bercampur sorak-sorai dan air mata haru, karena kerinduan mereka selama beberapa generasi akhirnya terwujud juga. Nah, rasa itu tentu saja akan paling ngena, akan paling dirasakan dampaknya oleh generasi-generasi tua yang dulunya waktu mungkin masih muda itu sudah lahir jauh sebelum kerajaan Yehuda hancur. Jadi untuk bisa memahami apa yang terjadi ini ya kita harus merasakan apa ya istilahnya masa penjajahan di mana kita mungkin atau mungkin nggak perlu masa penjajahan begitu ya. Kita jauh dari negara asal kita dalam waktu yang lama. Mungkin kita kangen dengan makanan-makanannya gitu kayak mungkin kangen bakso atau kangen sambel gitu ya bagi yang suka sambel yang mungkin di tempat-tempat lain sambelnya beda. Mungkin kangen nasi kalau yang biasanya lama di Eropa. Nah, ini mungkin ya jauh lebih uh, berdampak daripada itu ya, jauh lebih impactful daripada yang tadi saya jelaskan tentang analogi kerinduan itu. Jadi antara sorak-sorai dan juga tangis haru itu bercampur sehingga ya tidak ada yang bisa membedakan mana yang bersorak-sorai mana yang nangis. Nah itu campur baur di sana. Nah, maka selesai sudah pembahasan Esra pasal 3 dan kita akan beranjak kepada pasal 4. Yang mana pasal 4 ini membahas mengenai pertemuan dengan mafia setempat. Nah, mari kita baca ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Di sana dikatakan, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Serubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Serubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata pada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Nah, mengapa sih Samaria atau orang-orang yang di sekitarnya tolak? Padahal sebenarnya kalau diruntut lagi itu masih punya hubungan darah dengan orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan. Nah, agar kita tidak bingung, kita perlu mengulang bahwa musuh-musuh Israel ini adalah keturunan orang-orang Israel Utara. Jadi ada apa sih sebenarnya dengan orang-orang Israel Utara? Nah, kerajaan Israel Utara itu pernah punya hubungan yang sangat-sangat dekat juga ya dengan Tirus dan Sidon, tetapi ada bedanya dengan kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Jadi setelah Israel itu terpecah, hubungan antara
Fenisia dan Israel Utara juga tetap berlanjut, tetapi dengan konsekuensi yang lebih kontroversial. Raja Ahab dari Israel Utara itu menikahi Isabel, putri Raja Etbal dari Sidon. Kita dapat melihatnya di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 nantinya. Pernikahan ini tuh memperkuat hubungan politik dan ekonomi antara kedua kerajaan, tetapi membawa pengaruh yang negatif dalam bentuk penyembahan Baal. Kemudian ada juga dewa-dewa Fenisia yang dimasukkan ke dalam kehidupan kerajaan Israel Utara. Jadi Isabel ini memerankan satu peran penting dalam mendorong penyembahan Baal di Israel yang menyebabkan ketegangan besar antara nabi-nabi Tuhan, terutama Elia. Nah, penyembahan Baal dan penindasan terhadap para nabi Israel yang dilakukan Isabel akhirnya itu memicu konflik religius yang intens dalam sejarah Israel Utara. Ingat kisah Elia melawan nabi-nabi Baal di gunung Karmel, di Raja-Raja 1 Raja-Raja gitu ya, pasal 18, itu ya adalah salah satu pertempuran teologis yang penting dalam periode ini, yang kemudian itu nanti yang menang tetap Elia, yang berujung pada pembasmian 5.000 nabi Baal, karena ya Elia berhasil menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa Israel dari pembuangan Babel atau orang-orang dari keturunan kerajaan Yehuda dan hubungannya dengan Sidon dan Tirus. Nah, kerajaan Yehuda dan hubungannya dengan Tirus serta Sidon itu sistem kerjasamanya hanya bersifat secara ekonomi. Jadi meskipun nanti itu hubungan Yehuda dengan Tirus dan Sidon itu tetap berlangsung, tapi tidak sekuat seperti hubungan dengan Israel Utara. Nah, kalau yang Israel Utara ini kan mereka melakukan hubungan diplomasi, pernikahan politik, ya supaya apa ya? Supaya mereka mungkin dapat perlakuan khusus, dapat diskon dari orang-orang Tirus dan Sidon, karena ya keduanya ini saling apa ya, istilahnya saling terlibat dalam keluarga, terikat dalam ikatan keluarga. Tetapi tidak dengan orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda. Nah, orang-orang Yehuda itu ya konsisten, kayak zamannya Daud dan Salomo. Mereka itu memiliki hubungan perdagangan, khususnya ya untuk melengkapi kebutuhan kayu cedar dan barang-barang lain dari Tirus yang masih dibutuhkan untuk proyek pembangunan di Yerusalem. Namun setelah kehancuran Israel Utara oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, Yehuda ini makin terisolasi dan pengaruh Fenisia di wilayah tersebut itu makin berkurang. Jadi kesimpulannya, orang Israel yang pulang dari pembuangan tidak mau kompromi itu kenapa? Ya karena dari sejarah yang sudah saya jelaskan tadi, Samaria dan bangsa-bangsa di sekitarnya adalah bangsa keturunan orang-orang Israel Utara yang sudah darahnya itu tidak murni, tapi bukan cuma karena darahnya itu tidak murni, tapi karena sifat-sifat orang Israel Utara di dalam sejarah bangsa Israel yang suka mencampur adukkan, suka mengompromikan antara agama dengan kebijakan ekonomi mereka serta kebijakan diplomasi mereka. Maka dari itu, demi menghindari sejarah Raja Ahab itu terulang lagi dalam proyek pembangunan Bait Suci ini, tindakan Zerubabel dan Yesua itu sudah tepat. Mereka tidak mau menukar integritas iman mereka dengan kedamaian yang sementara. Mereka berani punya sikap tegas agar tidak digiring lagi ke penyembahan berhala. Nah, walaupun ya nantinya karena keputusan dari Zerubabel maupun Yesua ini itu akan berujung kepada konflik yang lebih dalam, di mana orang-orang yang tidak terima ini, gitu ya, karena orang-orang yang tidak terima ini merasa terancam wilayah kekuasaannya itu
kasihkan ke orang-orang uh, Israel keturunan Yehuda untuk membangun bait suci ini, nanti ya takutnya keuntungan mereka berkurang gitu. Nah, apa saja yang dilakukan oleh para mafia ini? Mari kita lihat kelanjutannya di dalam ayat 5 sampai 16. Bagaimana para mafia atau para musuh-musuh Israel yang pulang dari pembuangan ini menghasut pemerintah Persia. Ayat 5 sampai 11, 5 sampai 16. Ya, dikatakan di sana. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyokok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Jadi di ayat kelima dan 6 ini itu satu memfokus ya, kepada ya raja-raja yang di mau dipengaruhi begitu ya. Nah, tetapi nanti itu kita akan lihat di ayat yang ketujuh, yang diupayakan itu oleh orang-orang musuh-musuhnya Israel itu akan berhasil. Ayat 7, dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Dalam bahasa Aram, Rehum Bupati dan Simsai Panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan penggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam. Dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Nah, dari ayat 7 sampai 10 ini merupakan ya keterangan tentang siapa saja yang terlibat dalam pembekuan izin membangun bait Allah. Ya, mari kita lanjut ke isi suratnya di ayat 11. Inilah salinan surat yang dikirim ke mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kita berhenti dulu. Ayat 11 dan ayat 12 ini menuduh orang-orang yang pulang sebagai bangsa yang jahat dan membahayakan bagi kerajaan Persia. Jadi poin tujuannya itu ada di dalam ayat 13 sampai 16. Nah, itu kita baca ya. Kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan
raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela. Maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu, kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah. Dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya makanya kota-kota itu harus dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku, kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Kita berhenti dulu ya. Nah, dalam ayat tadi, tuduhan-tuduhannya yang disampaikan itu sebenarnya ada 2 poin gitu ya. 2 poinnya itu apa? 2 poinnya adalah nanti itu raja, kalau bait Allah sudah selesai, mereka tuh nanti nggak akan bayar pajak kok, nggak akan lagi bergantung. Nah, terus kemudian lihat lagi ke riwayat kerajaan Yehuda pada zaman Asyur, entah pada zaman Babel, itu mereka itu adalah pemberontak. Nah, ya. Nah, apa sih rujuk sejarah yang dirujuk di dalam yang dikatakan musuh-musuh tadi itu? Jadi Yerusalem dikatakan sebagai kota pemberontak. Itu mungkin merujuk pada beberapa peristiwa masa lalu di mana Yerusalem itu terlibat dalam pemberontakan terhadap penguasa asing. Pemberontakan Sedekia gitu ya, misalnya waktu Yerusalem memberontak melawan Babel di bawah pemerintahan Sedekia. Nah, raja terakhir Yehuda yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem oleh pasukan Nebukadnezar. Atau mungkin juga pemberontakan sebelumnya, ketika Yerusalem juga pernah terlibat dalam konflik dengan bangsa-bangsa seperti Asyur dan kerajaan-kerajaan lain sebelum masa pembuangan Babel. Nah, jadi inilah argumentasi yang dipakai, dan menurut Raja Artasasta, ini sebuah alasan yang masuk akal, karena ya Raja Artasasta ini walaupun sebenarnya ya dia melihat nggak apa-apa sebagai seorang raja itu mengizinkan beberapa wilayah itu mempunyai satu hak istimewa khusus, atau mungkin dia juga menghargai gitu ya kebijakan dari raja-raja Persia sebelumnya. Tapi karena Raja Artasasta ini juga mempertimbangkan kestabilan politik, karena ada orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang membangun bait suci tadi, maka ya Raja Artasasta menganggap ini adalah alasan yang masuk akal untuk menghentikan. Supaya apa tujuannya? Yang pertama adalah supaya ada kemungkinan yang tadi disebutkan oleh musuh Israel itu tidak terjadi. Terus yang kedua, nah kondisinya itu akan lebih stabil, karena ya orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar itu tidak banyak protes kepada Raja Artasasta. Maka balasan Raja Artasasta, ya, kita akan melihatnya di dalam ayat 17 sampai dengan nanti ayat yang terakhir di pasal 4 ini, ya, di mana pembekuan pembangunan bait suci terjadi. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang, surat yang kamu kirim kepada kami telah dibicarakan kepadaku dengan jelas. Lalu, atas perintahku, telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem
yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Jadi di sini ya, kita berhenti dulu di ayat 20 itu, ya walaupun ada ditemukan, gitu ya, tapi juga ditemukan apa namanya, selain pemberontakan tadi, ternyata juga ditemukan riwayat bahwa ya Yerusalem ini manut gitu sama raja-raja yang memerintah sebelumnya, bayar pajak, bayar upeti. Nah, ayat 21. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apa gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu tambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Dari ayat-ayat tadi, ternyata ya kita tahu Raja Artasasta terhasut oleh teori konspirasi yang dipaparkan oleh para musuh Israel, sehingga pembangunan bait suci itu dihentikan. Jadi kita sudah menyelesaikan pembacaan Esra 3 dan 4, walaupun mungkin masih ada yang terasa janggal gitu ya di dalam kitab Esra pasal 4 ini mengenai identitas dua nama yang disebutkan oleh Esra. Ya, kayak misalnya Ahasveros dan Darius, itu kan di sini disebutkan dua kali ya. Dan kesannya ini kayaknya ini orang yang berbeda gitu. Tetapi ini Darius yang mana? Ahasveros yang mana? Nah, itu para sejarawan juga masih berdebat. Ini yang mana sih? Darius yang mana yang disebut oleh Ezra ini? Apakah Darius yang apa punya kaitan dengan Daniel? Apakah ini Ahasverosnya ini yang punya kaitan dengan Esther? Nah, ini juga masih jadi perdebatan gitu ya. Tetapi mari kita mengambil sebuah poin yang lebih penting gitu ya dari kesimpulan PA hari ini. Di pasal 3, kita diperlihatkan upaya Israel membangun kembali relasi dengan Tuhan, yaitu dengan mengikuti sejarah dari dua tokoh legendaris yang takut akan Allah. Siapa itu? Ya, Musa dan Daud. Ini juga menunjukkan pentingnya kita sebagai umat percaya itu memilih tokoh yang cinta kepada Tuhan dan firman-Nya, serta menyingkirkan gitu ya, tokoh-tokoh yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selain itu, ya, kita juga bisa belajar, jangan biarkan kelemahan seorang figur di sekitar kita, entah yang kita jadi panutan dalam membangun spiritualitas kita, itu menjadi satu batu sandungan untuk kita, sehingga kita jadi tidak cinta pada Tuhan. Wes, oh, orang ini kelihatannya jarohani, tapi kelakuannya kayak gitu. Enggak ya. Jadi, memang tidak ada orang yang sempurna, tetapi ya namanya teladan, public figure, itu juga penting. Makanya kita juga perlu hikmat. Nah, mereka, orang-orang Israel yang ada di dalam kitab Esra ini, mereka, para pemimpin-pemimpin khususnya, itu mengambil referensi yang sangat baik, yaitu dari Musa dan Daud. Karena Musa dan Daud ini adalah tokoh yang memang dikenal sangat-sangat cinta kepada Tuhan. Musa sebagai pembebas umat Israel dari Mesir, Daud sebagai raja yang dikatakan paling setia, yang bahkan raja-raja lain itu tidak bisa dibandingkan dengan Daud. Jadi
apa yang dilakukan ini sangat tepat untuk memulihkan spiritualitas yang ada di sana, sekaligus lewat pembangunan bait Allah, mesbah, dan lain sebagainya. Ini juga penting bagi kita. Siapa public figure yang mau kita gunakan untuk tetap mengembangkan pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, banyak public figure tentu saja, tetapi yang penting adalah Kristus. Jadikanlah Kristus itu sebagai sebuah pedoman yang benar-benar final untuk kita membangun gereja kita. Kemudian di pasal 4, kita belajar untuk berani bayar harga terhadap integritas iman. Zerubabel dan juga Yesua itu pantang untuk kompromi pada hal-hal yang dapat merusak integritas iman. Mereka sangat setia. Nah, jadi kita pun kan sebenarnya diperhadapkan dengan situasi yang sama ya. Sebagai ya orang Kristen ada yang diperlakukan sebagai minoritas. Ya, di dalam kondisi seperti itu, ya, kita harus benar-benar punya kesadaran. Bukannya kita malah menukar iman kita dengan kedamaian yang sifatnya sementara. Padahal itu ya sebenarnya mencoba menghancurkan iman kita. Bahkan sebenarnya dalam konteks tertentu penganiayaan pun itu kan juga bisa dipakai Tuhan untuk kita menguji integritas iman kita. Ya, kita yang diberikan izin bisa beribadah itu juga perlu waspada sebenarnya. Karena apa? Ya, karena kita dikasih izin oleh negara, yang terjadi malah sebaliknya. Kita diuji oleh iblis dengan ya, saling mempertentangkan kekristenan satu dengan yang lain, menganggap ajaran lain lebih benar, atau ajaran yang satu dengan yang lainnya itu lebih salah. Nah, ini yang kita perlu ingat, bahwasanya selama gereja itu ada di dalam Kristus dan berjalan sesuai dengan koridor Kristus, itu kita harusnya bersatu untuk ya dalam setiap keberbedaan kita, itu dalam setiap keunikan kita, itu melayani Tuhan bersama-sama. Untuk apa ya? Untuk memberitakan Injil, bukan memberitakan yang lain, bukan memberitakan gaya-gaya yang berbeda-beda itu, bukan. Tapi menggunakan itu sebagai sarana pemberitaan Injil dan bekerja sama melakukan karya Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang Kristen di Indonesia. Mari ya kita mengakhiri di dalam PA ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami yang senantiasa membimbing kami. Kami sudah mengikuti PA di dalam Esra 3-4 dan juga nanti kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Penatua Lindra. Kiranya Tuhan membimbing supaya apa yang sudah disampaikan ini boleh terlengkapi oleh penjelasan beliau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.